Praktik pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nadifa. Nadifa kenapa kok tidak masuk? Sakit. Kita doakan supaya Nadifa cepat sembuh ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu membuat pernyataan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Ya, anak-anak, kalian apakah tahu ini gambar apa? Biasanya padi itu ditanam di mana? Padi itu biasanya menghasilkan apa? Nasi apa beras? Ya. Jadi beras itu adalah salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia ya. Lalu
Ada yang tahu? Ya. Ya, proses penanaman padi itu ada 3. Yang pertama, fase vegetatif, yaitu dari biji padi, lalu tumbuh akar, batang, dan daun. Yang kedua, fase reproduktif, yaitu fase di mana padi itu sudah berbunga lalu berbuah. Yang ketiga, fase pematangan, yaitu bulir padi itu sudah berisi dan siap untuk dipanen. Lalu kalian apakah tahu bagaimana sih kita agar menjaga tumbuhan padi itu agar tidak habis? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kita menjaga agar tumbuhan itu tidak habis? Ada yang tahu ya apa? Ya betul. Ada yang tahu lagi tidak? Ya betul. Ya. Jadi kita bisa menjaga nih tanaman agar tidak habis. Yang pertama bisa melalui reboisasi atau penanaman pohon ya. Kalian pernah menanam pohon tidak? Yang kedua, menjaga tanaman dengan baik. Jadi kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar kita ya. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, membudidayakan tanaman langka. Anak-anak tahu tidak apa sih tanaman langka itu contohnya? Tidak tahu ya? Rafflesia? Ya itu Pak. Ya. Anak-anak, kalian bisa lihat gambar ini. Kalian tahu tidak ini gambar apa? Gambar apa? Ada yang tahu tidak ciri-ciri pantai itu seperti apa? Ya betul. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu tidak? Pantai itu biasanya berbatasan dengan apa? Biasanya pantai itu digunakan untuk apa, anak-anak? Betul. Terus? Iya betul. Jadi pantai itu bisa kita gunakan juga apa? Menjaga ikan, tempat wisata. Biasanya ciri-ciri pantai itu ada lemah kelapanya apa tidak, anak-anak? Ya, yang kedua ini gambar apa? Pegunungan. Biasanya pegunungan itu disebut juga apa? Dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi itu apa? Tinggi, ya betul. Apalagi biasanya ditanami apa? Iya betul, hawanya dingin. Ada lagi? Biasanya kalau di perkebunan itu digunakan untuk apa? Untuk menanam apa? Biasanya kalau daerah pegunungan? Iya betul, sayuran, kebun teh juga ada yang pernah? Yang ketiga, ini gambar apa? Sawah. Sawah itu biasanya ada di dataran rendah. Ciri-cirinya dataran rendah itu seperti apa? Biasanya digunakan untuk apa kalau dataran rendah? Ya betul, pemukiman. Iya betul, untuk bertani. Sekarang kalian tulis ya anak-anak di buku halaman 3, kalian tulis biasanya pantai, pegunungan, dataran rendah itu biasanya digunakan untuk apa? Ciri-cirinya seperti apa?
paham tentang pembelajaran ini? Ada apa kalau yang ada? Apa yang belum paham? Sudah paham apa belum? Jadi anak-anak, kita itu bentang alam yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Sesuai di gambar tadi, yang pertama apa? Yang kedua? Pegunungan biasanya dataran tinggi. Yang ketiga? Sawah itu dataran rendah. Sudah paham ya ciri-cirinya apa ya? Ya sudah, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya sekian ya pembelajaran hari